Dan pemirsa selengkapnya mengenai pembatasan operasi KRL sudah hadir bersama kami VP Corporate Communication PT Kereta Komuter Indonesia, Ane Purba. Selamat sore Ibu Ane. Selamat sore. Bu Ane, perintah dari Gubernur DKI Jakarta, KRL dibatasi operasinya sampai pukul 22. Seperti apa mekanismenya? Ya, kita juga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan bahwa operasional KRL itu memang diminta untuk mengatur ya perjalanannya. Jadi kita mulai besok operasional KRL itu dimulai dari 4 pagi dan berakhir di pukul 10 malam dari Jakarta. Jadi di sini operasional KRL ini operasionalnya itu mulai dari pukul 4 pagi sampai pukul 22 malam. Oke, Bu Ane, kita tahu ini sudah mulai memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Tidak menutup kemungkinan nanti warga ibu kota akan mungkin staycation atau berlibur di area ibu kota. Tentu nanti penggunaan KRL juga akan meningkat. Bagaimana antisipasi? Ya, antisipasinya di sini memang dengan pengurangan jam operasional kita masih mengoperasikan sekitar 960 sampai 965 perjalanan per hari. Di sini juga kita biasanya di keadaan normal saja kita menjalankan dengan 88 transit atau KRL, tapi khusus untuk selama pandemi ini kita menambah sehingga total KRL yang kita operasikan itu 91, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita akan tetap tertib disiplin protokol menggunakan masker wajib di stasiun dan di atas KRL. Kemudian kita menyiapkan wastafel portable di 80 stasiun dan menyiapkan marka-marka di stasiun maupun di atas KRL untuk antisipasi jaga jarak. Nah, di sini yang perlu diketahui bahwa memang aturan-aturan yang kita buat ini masih terus disempurnakan, seperti untuk khusus liburan pun, walaupun banyak pertanyaan masyarakat apakah nanti di semasa liburan ini anak-anak boleh naik KRL, tapi kita komit terus untuk anak-anak tidak boleh dulu naik KRL, yaitu usia balita. Jadi ini adalah hal yang memang protokol yang tetap kita jalankan selama musim liburan. Baik, sejauh ini untuk pelarangan anak-anak untuk naik KRL seperti apa sih Bu? Penindakannya di stasiun-stasiun, karena sekarang kan sudah memasuki libur akhir tahun, cuti bersama, cuti akhir pekan yang cukup panjang. Bagaimana cara mencegah mereka yang membawa anak-anak gitu? Ya, kita kan ada pengecekan suhu tubuh juga ya sebelum masuk gate. Jadi ketika pengecekan suhu tubuh kita kan bisa melihat siapa yang akan masuk ke stasiun. Kemudian kita juga ada melakukan penyekatan sebelum masuk gate sehingga kita bisa meminimalisir seperti balita, lansia, itu kan kita atur ya untuk naik ke KRL-nya. Jadi kita antisipasi justru sebelum masuk ke gate atau masuk ke stasiun. Jadi kalau ada ditemukan yang antri akan masuk ke stasiun dengan membawa balita atau anak, tidak boleh masuk sama sekali, Bu Ane? Tidak boleh masuk. Kita sudah punya list anak yang bisa masuk itu memang mereka yang memang memerlukan komuter lain ini untuk kesehatan. Jadi ada beberapa untuk terapi dan yang lain itu ada beberapa, dan itu tetap kita masukkan di jam di luar jam sibuk gitu. Jadi khusus anak-anak yang memang yang sangat membutuhkan transportasi ini bisa kita masukkan, tetapi dengan syarat untuk kesehatan. Tapi kalau untuk hanya berlibur atau yang lain, mohon maaf sekali, untuk balita itu masih belum bisa menggunakan KRL, dan untuk lansia juga masih kita atur mulai dari pukul 10 sampai jam 2 siang. Baik, Bu Ane, untuk peraturan gubernur terkait dengan liburan Natal dan Tahun Baru, aturan KRL sampai pukul 22 itu tercatat sampai 8 Januari 2021. Apakah ada rencana untuk memperpanjang aturan ini? Karena jika kita lihat ada pengetatan lagi terkait dengan kebijakan work from home. Ya, sejak Maret sampai sekarang 8 bulan Kereta Komuter Indonesia tetap patuh dengan aturan. Ini kan berbagai aturan juga cepat ya perubahannya, dan kita harus beradaptasi dengan itu gitu. Jadi kita melihat nanti sampai tanggal 8 Januari bagaimana pola operasinya pasti kita akan informasikan. Tapi untuk sampai saat ini peraturan untuk pukul 4 sampai pukul 22 itu berlaku sampai 8 Januari. Baik, terima kasih Bu Ane Purba untuk informasinya. Selamat sore Bu Ane.